nani wa nani desu ka? Ini adalah pola kalimat untuk kalimat tanya. Pola kalimat ini sama dengan pola kalimat dasar yang sudah dipelajari sebelumnya. Nani-nani di sini juga akan diisi oleh kalimat benda atau kata benda. Bisa nama orang, nama tempat, nama barang, ataupun yang ingin ditanyakan. Yang membedakan dengan pola sebelumnya adalah adanya partikel K yang berada pada akhir pola kalimat. Partikel ini berfungsi sebagai kata tanya yang menunjukkan perasaan heran atau ketidakpastian dari penanya. Pengucapan kata tanya ini biasanya diikuti oleh intonasi naik pada akhir kalimat, seperti nani wa nani desu ka? Pengucapan ini kurang lebih sama dengan pola tanya dalam bahasa Indonesia yang akhirnya berintonasi naik. Pola ini juga digunakan untuk memastikan dugaan si pembicara kepada lawan bicaranya. Sebagai contoh, peserta dapat menyimak percakapan berikut. Seseorang ingin memastikan apakah lawan bicaranya ini adalah seorang dokter, sehingga untuk memastikannya, penanya langsung menyebutkan poin yang ingin ditanyakan, yaitu profesinya sebagai dokter. Dengan pertanyaan, "Anata wa isha desu ka?" Jawabannya pun bisa bervariasi. Jika benar, maka jawabannya adalah hai, yang artinya ya, dan diikuti pernyataan pendukung berikutnya. Contohnya, untuk kalimat tanya tadi, "Anata wa isha desu ka?" Hai, isha desu. Jika yang ditanya bukan seorang dokter, maka jawabannya adalah iye, yang artinya tidak, dan diikuti oleh kalimat penyangkalan iye isha ja arimasen. Partikel K juga digunakan dalam kalimat tanya yang berfungsi untuk mendapatkan informasi baru dari lawan bicara. Biasanya kata benda kedua akan menggunakan kata ganti tanya. Contoh kata ganti tanya yang sering digunakan adalah dare atau siapa, ada juga itsu atau kapan, dan masih banyak contoh kata ganti yang lainnya. Contoh kalimat pada percakapan berikut. Ano hito wa dare desu ka? Yang berarti orang itu siapa? Pertanyaan ini ditanyakan oleh si penanya bukan untuk memastikan atau mengkonfirmasi dugaannya, melainkan untuk mendapatkan jawaban atau informasi yang baru. Sehingga yang ditanya pun tidak menjawab dengan jawaban hai atau iye seperti pada contoh kalimat sebelumnya, melainkan harus menjawab dengan jawaban yang sesuai. Pada materi berikut, peserta akan belajar tentang partikel mo. Partikel mo digunakan untuk menyatakan atau menerangkan suatu kesamaan dalam sebuah pembahasan, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan juga. Saat menggunakan partikel mo, maka partikel wa tidak lagi diperlukan. Syarat penting agar dapat menggunakan partikel mo adalah adanya topik yang sama atau dugaan yang sama dalam sebuah percakapan atau pembahasan. Sebagai contoh, peserta bisa menyimak contoh percakapan antara Bimo-san dan Ani-san berikut ini. Dalam percakapan ini, Ani-san bertanya kepada Bimo, apakah dia seorang warga negara Indonesia? Anata wa Indonesia jin desu ka? Kemudian Bimo-san menjawab, hai, Indonesia jin desu, atau benar, dirinya adalah seorang warga negara Indonesia. Setelah mendapat informasi dari Bimo-san yang berwarga negara Indonesia, Ani-san menyadari bahwa kewarganegaraan mereka sama. Jadi Ani-san juga menyampaikan kepada Bimo bahwa dirinya juga seorang warga negara Indonesia menggunakan partikel mo. Watashi mo Indonesia jin desu yo. Partikel mo dapat digunakan oleh Ani-san karena sebelumnya sudah ada topik mengenai hal yang sama, yaitu warga negara Indonesia.
Sebaliknya, partikel mo tidak dapat digunakan ketika tidak ada topik yang sama atau tidak ada hal yang bisa digunakan sebagai acuan pada kalimat sebelumnya. Pada materi berikut, peserta akan belajar mengenai partikel no. Partikel no memiliki fungsi sebagai penghubung. Artinya pun akan berbeda-beda menurut kalimatnya. Pada materi ini, peserta akan belajar fungsi partikel no yang pertama, yaitu sebagai penjelas sebuah kata benda, di mana kata benda pertama akan menerangkan kata benda berikutnya. Sebagai contoh adalah kalimat berikut. Ani-san wa Nihongo no sensei desu. Pada kalimat ini, Nihongo adalah kata yang menerangkan kata selanjutnya, yaitu sensei. Adanya no di antara Nihongo dan sensei memperjelas kata sensei menjadi lebih spesifik, yaitu guru untuk pelajaran bahasa Jepang. Contoh lainnya adalah Bimo-san wa ABC no shain desu. Bimo adalah pegawai perusahaan ABC. Kalimat ini menerangkan bahwa Bimo adalah seorang pegawai dan ABC adalah kata penjelas yang disambung menggunakan partikel no yang memperjelas nama perusahaan tempat Bimo bekerja. Sehingga kalimat ini menjelaskan bahwa Bimo bekerja di perusahaan yang bernama ABC. Baiklah, pelajaran kali ini sampai di sini. Jangan lupa untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Tetap semangat! Dewa, konkai no benkyou wa kokomade desu. Sugi no benkyou, mite kudasai ne. Ganbarimashou!